menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati. Irjen Teddy Minahasa, sosoknya sungguh menyita perhatian publik. Aksi dugaan menyalahgunakan barang bukti narkotika jenis sabu itu kini telah membuat mantan Kapolda Sumatera Barat itu duduk dalam kursi pesakitan. Kisah kasus perjalanan Irjen Teddy Minahasa pun kini hampir mencapai puncak. Irjen Teddy Minahasa kini mulai memanen apa yang ia tuai. Kamis, terdakwa Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang tuntutan kasus yang ia lakukan. Perkara narkotika menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan. Narkotika, korupsi, dan terorisme adalah jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir, lintas negara, dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan penyalahguna, tapi transaksi dan jaringan narkotika berkaitan dengan terorisme dan pencucian uang. Bahkan tindakan kriminal lain pun muncul akibat narkotika. Diketuai Majelis Hakim John Sarman Saragi, tuntutan terhadap terdakwa Irjen Teddy Minahasa dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Hal yang memberatkan Irjen Teddy Minahasa dalam pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Irjen Teddy Minahasa yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dinilai telah mengkhianati perintah Presiden dalam proses penegakan hukum pemberantasan narkotika. Sementara tidak ada satu hal pun yang dinilai jaksa untuk meringankan terdakwa Teddy Minahasa. Peredaran kasus narkoba yang terjadi pada kasus Irjen Teddy Minahasa disadari telah menyakiti hati publik jika fakta dugaan kasus itu benar terjadi. Saya ingin biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari Kepala BIN. Memang ini udah diinjak lama, dibuntuti, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Sejumlah kepingan fakta mulai terkuak dalam persidangan, mulai dari bukti percakapan hingga bukti lobi-lobi sang jenderal. Saling tuding dan bantahan antar terdakwa menghiasi persidangan kasus dugaan penyalahgunaan barang bukti narkotika yang melibatkan sejumlah oknum perwira polisi. Sangat prihatin melihat kasus ini, di mana ada oknum Polri yang terlibat dalam kasus narkoba antara atasan dan bawahan. Dan herannya sekarang mereka merasa tidak bersalah, saling menyalahkan dan merasa benar sendiri. Lalu siapa yang salah? Nah, kalau kasusnya sendiri itu sudah terang benderang, itu adalah kasus tindak pidana narkotika dengan modus operandi barang bukti yang digelapkan, kemudian dijual atau mungkin saja dipakai oleh mereka. Nah, mereka tidak jujur mengakui, sehingga saya berpikir
di mana ini sifat satrianya, di mana itu keperwiraannya. Sementara kepolisian yang lain bertugas dengan dedikasi dan pengorbanan. Terlepas dari saling bela diri dalam persidangan, pada kenyataannya Irjen Teddy Minahasa telah dituntut mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya Teddy Minahasa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pengacara Teddy pun meradang atas tuntutan kliennya. Banyak kali. Pertama ya, masa harus mulai lagi dari nol. Oke, satu, tidak ada saksi yang mengatakan melihat sabu ditukar dengan tawas. Nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Satu saksi bukan saksi. Itu hanya pengakuan dari si Arif. Nggak ada saksi. Yang kedua, 7 pejabat yang menandatangani berita acara pemusnahan tidak dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini. Tidak dipanggil padahal mereka yang memusnahkan. Tidak ada dalam BAP. Yang ketiga, semua polisi Bukit Tinggi yang melaksanakan pemusnahan dan yang menyidik kasus narkoba di Bukit Tinggi, tidak ada satupun pertanyaan apa benar sabu ditukar dengan tawas. Ya, udah 3 ya. Jadi udah berapa kelemahannya? Udah 3. Yang keempat, sabu yang di Jakarta itu apa kaitannya dengan sabu yang di Bukit Tinggi? Tidak ada uji lab perbandingan. Tidak ada uji lab perbandingan. Ya, tadi Ibu Eva, saksi dari kejaksaan, waktu diperiksa sebagai saksi, Dr. Eva dari UI mengatakan adanya perintah dari Teddy tanggal 28 September musnahkan, berarti sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan, sudah tidak ada lagi meeting of minds, dan oleh karenanya karena Teddy tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kata saksinya, saksi ahlinya jaksa. Ya, itu dia. Jadi semua yang didalilkan tadi itu dasarnya hanya pengakuan satu orang. Pengakuan satu orang, tidak ada saksi. Adu bukti, adu kuat, kasus Teddy terus bergulir. Lalu akankah Teddy bisa melepaskan diri dari jeratan pidana mati? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati. Selain Irjen Teddy Minahasa, 6 terdakwa lain dalam pusaran kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika Irjen Teddy Minahasa juga telah dituntut sesuai dengan perannya masing-masing. Pagi itu, AKBP Dodi Prawira Negara menghadapi tuntutan jaksa. Meski mengajukan diri sebagai justice kolaborator, namun jaksa tetap menuntut mantan Kapolres Bukit Tinggi itu dengan hukuman terberat, yakni 20 tahun penjara. Tindak tanduk AKBP Dodi Prawira Negara yang diduga kuat menjual narkotika sitaan dengan menyebut atas perintah Teddy Minahasa, kini jadi buah si malakama. Yang berwenang itu adalah penyidik. Kapolres bukan penyidik. Kapolda, tidak penyidik. Penyidik itu punya persyaratan tersendiri. Dia punya sertifikasi, punya riwayat pendidikan narkoba, dan diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan instansi. Kalau mereka menangani kasus narkotika, itu harus penyidik.
Nah, sekarang kita lihat dari kasusnya. Apakah tersangka ini penyidik? Bukan. Secara prosedur dan secara teknis penyidikan itu sudah salah. Dan yang lucu lagi, kasus narkotika yang bertanggung jawab di Polda itu Direktorat Narkoba. Di Polres itu Satuan Reserse Narkoba. Lah, ini yang terlibat siapa? Dan apa niatnya? Seperti yang saya bilang tadi, tidak berwenang seorang Kapolda memerintahkan penyisihan barang bukti. Selain AKBP Dodi Prawira Negara, satu-satunya wanita dalam komplotan ini yakni Linda Pujiastuti. Dituntut hukuman 18 tahun penjara, denda 2 miliar subsidi 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Linda diyakini bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menyatakan tak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Linda. Salah satu yang memberatkan Linda ialah menikmati hasil penjualan narkoba, sedangkan yang meringankan Linda adalah karena mengakui perbuatannya. Sempat disebut akan dijadikan kambing hitam oleh Teddy, Linda malah membuat geger dengan pengakuannya sebagai istri siri Irjen Teddy Minahasa. Lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang Linda Pujiastuti? Tapi saya tahu dia ini memang informan yang selalu menjual-jual informasi. Dan kalau anggota saya dulu bilang dia ini adalah informan minta pulsa. Terkait dengan kasus ini, dulu saya minta laporan dari anggota saya yang saya suruh untuk counter ke dia. Semua informasinya zong, bohong. Jadi selama Pak Arman di Barreskrim dan juga hingga Deputi Berantas di BNN tidak pernah menggunakan jasa Linda ini? Tidak pernah. Justru laporan yang paling saya ingat dari anggota saya itu, saya tanyakan, terus bagaimana dengan informan ini? Dia bilang, perlu dicek kejiwaannya Pak, karena bohong semua. Nah, itu. Kereta api. Jangan di sini Pak. Nah, ini. Naik. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati. Terbongkarnya komplotan pengedar narkoba yang dilakukan oknum perwira polisi membuat geger di masyarakat. Bagaimana tidak, anggota polisi yang seharusnya memberantas sindikat narkoba di tanah air malah ikut serta dalam peredaran barang haram ini. Teddy, Dodi, dan Linda, dan beberapa orang lainnya membangun jaringan distribusi bisnis narkoba dengan kode sembako dari Padang. 5 kg dijual oleh komplotan ini melalui bandar narkoba. Salah satunya Alex Bonpis, seorang bandar narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oleh Alex Bonpis, sabu sebanyak 1 kg itu telah ludes terjual. Tahu bahwa penyuplai sabunya tertangkap, Alex Bonpis pun menghilang dan menjadi buronan kepolisian. Nih uang lu nih.
Setelah menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Alex Bonpis, Bandar Narkoba Kampung Bahari, ditangkap di res area tol Cikampek, Jawa Barat. Alex ditangkap bersama seorang supir saat berhenti di res area 102A saat akan menuju Mojokerto, Jawa Timur. Saat itu ada kegerakan dari kegiatan Alex Bonpis menuju Jawa Timur, Mojokerto. Informasi ada saudaranya di daerah Jawa Timur tersebut. Supaya tidak terlalu jauh, kami melaksanakan pengejaran. Alex Bonpis menggunakan kendaraan Alphard miliknya sendiri. Saat itu didampingi oleh driver. Tapi driver sewa atau driver rental untuk membawa kendaraan tersebut dengan Alex Bonpis. Polisi kemudian menggeledah mobil yang ditumpangi Alex. Hasil penggeledahan di dalam mobil, kita lihat tidak ada jejak ataupun didapatkan para bukti tersebut. Jadi hanya Alex Bonpis bersama kendaraan dan driver tersebut. Lalu kemana saja Alex Bonpis selama menghilang? Dari keterangan yang kita peroleh setelah kita BA, sebenarnya Alex Bonpis ini di seputaran Jabodetabek saja. Namun tempatnya berpindah-pindah dan menggunakan alat komunikasi, nomor handphone juga berganti-ganti. Namun ada jejak karena mobilnya ini Alphard yang bisa menjadikan alat petunjuk kita mencari. Keesokan harinya, tim Dir Narkoba Polda Metro Jaya kemudian mendatangi rumah Alex Bonpis yang berada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi kemudian menggeledah rumah Alex Bonpis untuk mencari barang bukti. Dari rumah ini, polisi menyita barang bukti berupa airsoft gun dan mobil Alphard milik Alex Bonpis. Selesai melakukan penggeledahan, rumah ini pun kemudian disegel. Pengungkapan komplotan pengedar narkoba yang pelakunya adalah oknum polisi sudah terbuka jelas ke publik meski dihiasi oleh beragam dinamikanya. Kini tinggal tunggu bagaimana akhir dari drama persidangan para pelaku komplotan barang haram ini. Akankah nanti keadilan akan bisa ditegakkan atau malah sebaliknya? Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara.